Di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah rumah tua yang berdiri di ujung jalan. Rumah itu sudah lama kosong, terlupakan oleh waktu dan manusia. Namun, bagi orang-orang yang tinggal di sekitar, rumah itu menyimpan kenangan yang gelap dan penuh misteri. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Kilat menyambar dan guntur menggelegar, seolah alam sedang mengungkapkan kemarahannya. Di tengah malam yang gelap dan mencekam itu, seorang pria bernama Andi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun pergi. Andi adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel barunya. Ia mendengar tentang rumah tua di ujung jalan dari teman masa kecilnya. Teman-temannya selalu bercerita tentang kejadian aneh yang terjadi di sana, suara-suara aneh, dan bayangan misterius yang tampak di jendela. Andi merasa bahwa rumah itu bisa memberinya inspirasi yang ia cari. Setibanya di kampung, Andi langsung menuju rumah tua itu. Dengan membawa senter dan kamera, ia memberanikan diri untuk masuk. Pintu rumah itu terbuka dengan suara berderit yang menakutkan. Bau apek dan debu yang tebal segera menyambutnya. Andi berjalan pelan, menelusuri setiap ruangan dengan hati-hati. Lampu senternya menyorot dinding-dinding yang penuh dengan coretan dan noda aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Degup jantungnya semakin kencang, tetapi rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Di lantai atas, Andi menemukan sebuah kamar yang tampaknya dulu adalah kamar anak-anak. Di sudut kamar, ada sebuah boneka tua yang tergeletak dengan mata yang tampak seolah-olah mengawasinya. Saat ia mendekat, lampu senternya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia mendengar bisikan pelan, "Pergilah." Andi mencoba menyalakan senter lagi, namun usahanya sia-sia. Ia merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan bulu kuduknya meremang. Dalam kegelapan, ia meraba-raba mencari jalan keluar. Tiba-tiba, ia merasakan ada tangan yang mencengkeram pundaknya. Dengan cepat, Andi berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Ia berlari menuju tangga, tetapi seakan-akan ada yang menariknya kembali. Setiap kali ia mencoba melangkah, kakinya terasa berat seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya, ia berhasil mencapai lantai bawah dan keluar dari rumah itu. Nafasnya tersengal-sengal, dan ia berlari tanpa henti hingga tiba di rumah temannya. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia menceritakan pengalamannya. Temannya, yang sudah lama tinggal di kampung itu, menceritakan bahwa rumah tua tersebut pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang mengalami tragedi mengerikan. Anak perempuan mereka meninggal secara misterius, dan sejak itu, roh anak tersebut diyakini masih menghantui rumah tersebut. Andi merasa bahwa ia harus menyelesaikan cerita ini. Keesokan harinya, ia mengunjungi perpustakaan setempat dan mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Ia menemukan artikel lama tentang kematian anak perempuan itu, yang ternyata bernama Lita. Dengan keberanian yang terkumpul, Andi memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu, kali ini dengan membawa beberapa perlengkapan spiritual yang direkomendasikan oleh seorang paranormal. Malam itu, Andi melakukan ritual untuk memanggil roh Lita. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, ketika ia menyebut nama Lita, suasana di rumah itu berubah. Suara langkah kaki kembali terdengar, dan bayangan Lita muncul di depannya. Dengan suara yang pelan namun jelas, Lita menceritakan bagaimana ia meninggal dan meminta agar Andi membantunya menemukan kedamaian. Andi dengan hati-hati menggali halaman belakang rumah itu dan menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur. Di dalamnya, ia menemukan boneka kesayangan Lita dan sebuah surat dari orang tuanya yang meminta maaf. Dengan mengembalikan boneka itu ke tempat yang seharusnya dan membaca surat itu dengan lantang, roh Lita akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah kejadian itu, rumah tua di ujung jalan tidak lagi menjadi sumber ketakutan bagi warga sekitar. Andi pun berhasil menyelesaikan novelnya, yang menjadi kisah tentang bagaimana roh yang terjebak akhirnya menemukan kedamaian. Namun, setiap kali Andi mengingat malam itu, ia selalu merasakan kehadiran Lita yang seolah mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Dan meskipun semuanya sudah berakhir, rumah di ujung jalan itu tetap berdiri, menyimpan kenangan dan cerita yang akan terus hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah mendengarnya.